Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Statistika Bisnis untuk ulangan akhir semester dengan materi pengambilan sampel, dan dosen pengampunya adalah Ibu Irvia Eriza, MPD. Namun perkenalkan, nama saya Bintang Suisto Wibowo dengan nomor NIM 2892150293. Saya berasal dari Prodi Manajemen Malam A. Nah, daripada lama-lama, mari kita lanjut ke materinya. Distribusi T. Distribusi T atau T-student merupakan distribusi sampling yang digunakan untuk menguji statistik dengan kondisi ukuran sampel yang relatif kecil. Dengan menggunakan distribusi T, kita bisa melakukan pengujian statistik untuk memperkirakan parameter yang tidak diketahui seperti standar populasi dengan cara menggunakan distribusi sampel untuk mengubah standar deviasi populasi. Distribusi T digunakan dalam estimasi statistik sampel kecil atau small statistic estimation. Dalam hal ini, para ahli sepakat menyimpulkan bahwa ukuran sampel kecil di bawah 30 unit ini juga sejalan dengan teorema limit pusat atau central limit theorem. Karakteristik distribusi T. Distribusi T memiliki bentuk lonceng dengan puncak datar dengan luas wilayah total adalah 1. Seperti distribusi normal standar, nilai rata-ratanya adalah 0 dengan standar deviasi yang lebih besar dibandingkan dengan distribusi Z. Semakin besar jumlah sampel pada distribusi T, bentuk distribusi ini akan semakin mendekati distribusi normal. Kita bisa menemukan nilai pastinya dengan melihat setiap titik pengamatan sama seperti saat kita mengubah skor Z menjadi nilai Z, tapi bentuknya berbeda. Ini memiliki bentuk lonceng dasar dengan luas 1 di bawahnya. Seperti distribusi normal standar, nilai rata-ratanya adalah 0, tetapi standar deviasinya secara proporsional lebih besar dibandingkan dengan distribusi Z. Setiap distribusi T memiliki derajat kebebasan. Derajat kebebasan ini mempengaruhi nilai kritis di setiap distribusi. Derajat kebebasan ditentukan oleh jumlah sampel dalam distribusi T. Penentuan derajat kebebasan adalah N-1. Ini adalah kurva sebaran sampel distribusi T dan distribusi normal. Formula penggunaan distribusi T. 1. Jika standar deviasi dari populasi diketahui, formula yang digunakan adalah T0 sama dengan X dikurang mu 0 dibagi SX. Lalu T0 sama dengan X dikurang mu 0 per dibagi 0 per N pakar N. Lalu yang kedua, jika standar deviasi tidak diketahui, dengan menggunakan asumsi bahwa sampel yang kita gunakan memiliki distribusi standar normal di mana kita nilai rata-rata adalah sama dengan 0 dan nilai varian sama dengan 1. Maka A standar deviasi dari populasi, S standar deviasi dari sampel. Statistik uji yang digunakan dalam uji rata-rata satu populasi adalah T sama dengan X dikurang mu 0 S per pakar N. Titik kritis adalah titik yang digunakan pada pengambilan keputusan, yaitu sebagai dasar untuk menolak atau tidak menolak H0. 1. Titik kritis untuk uji dua arah adalah min T A per 2V dan T A per 2, V. Lalu yang dua, titik kritis untuk uji satu arah adalah min T A, V untuk H1 dibagi mu lebih kecil dari mu 0.
dan TAV untuk H1 dibagi U lebih besar dari mu 0. Yang kelima, keputusan. 1. Keputusan untuk uji dua arah adalah tolak H0 apabila T lebih kecil min TA per 2V atau T lebih besar TA per 2V. Untuk keputusan untuk uji dua arah adalah untuk H1 dibagi mu lebih kecil dari mu 0 tolak H0 apabila T lebih kecil dari TA min TA, V. Untuk H1 dibagi mu lebih besar dari mu 0 tolak HO H0 apabila T lebih besar dari TA, V. Menguji rata-rata hitung populasi. Hipotesis terdiri dari dua bentuk, yaitu hipotesis uji dua arah dan hipotesis untuk uji satu arah. Hipotesis untuk uji dua arah adalah H0 dibagi mu sama dengan mu 0, lalu H1 dibagi mu, lalu mu 0. Hipotesis untuk uji satu arah adalah H0 dibagi mu sama dengan mu 0. H1 dibagi mu lebih kecil dari mu 0 atau H0 dibagi mu sama dengan mu 0. H1 dibagi mu lebih besar dari mu 0. Tingkat kepercayaan dan tingkat signifikansi. Tingkat kepercayaan dan yang sering digunakan dalam pengujian statistik adalah 95% atau A min A 1 min A sama dengan 0,95. Tingkat kepercayaan bisa dikurangi sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan. Misalnya 90%. Selain itu bisa juga diperbesar jika menginginkan tingkat ketelitian yang lebih unggul, lebih tinggi, misalnya menjadi 99%. Tingkat kepercayaan bisa dikurangi sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan. Misalnya 90%. Selain itu bisa juga diperbesar jika menginginkan tingkat ketelitian yang lebih tinggi, misalnya menjadi 99%. Jika disebutkan bahwa tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau 1 min A sama dengan 0,95%, maka tingkat kesignifikannya adalah 5%, A sama dengan 0,05. Uji hipotesis selisih rata-rata dan proporsi. Pengujian hipotesis selisih rata-rata digunakan ketika terdapat dua buah rata-rata hitung. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah 1. Beberapa populasi mempunyai rata-rata yang sama ataukah berbeda. 2. Beberapa buah sampel berasal dari sebuah populasi yang sama ataukah berlainan. Profesor Dr. Sujanda MA, MSc, Statistika untuk Ekonomi dan Niaga Jilid 2. Perumusan hipotesis. Uji dua pihak kurva Z tidak dapat menolak Z lebih kecil atau Z lebih besar ditolak. Kriteria N lebih besar dari 30 di mana dengan DF sama dengan N1 ditambah N2 dikurang 2. N lebih kecil dari 30 di mana dengan DF sama dengan N1 ditambah N2 dikurang 2. Uji pihak kanan, mu lebih kecil dari mu. Kurva N lebih besar dari 30 di mana 5 dengan DF sama dengan N1 ditambah N2 dikurang 2. N lebih kecil dari 30 di mana dengan DF sama dengan N1 ditambah N2 dikurang 2. Kriteria Z lebih kecil tidak dapat menolak Z lebih besar ditolak. Lalu uji pihak kiri. Kurva Z lebih besar tidak dapat ditolak. Z lebih kecil ditolak. Kriteria N lebih besar 30 di mana dengan DF sama dengan N1 ditambah N2 dikurang 2. N lebih kecil dari 30 di mana dengan DF sama dengan N1 ditambah N2 dikurang 2. Keterangan. Untuk sampel kecil diubah Z menjadi T min. Untuk proporsi ubah mu menjadi rumus N lebih besar 30. Sampel besar. Z jika sama dengan jika dan tidak diketahui nilainya, maka Z sama dengan N lebih besar 30, sampel kecil. T sama dengan jika dan tidak diketahui nilainya, tetapi diketahui bahwa sama dengan coret.
Maka T sama dengan jika dan tidak diketahui nilainya tetapi diketahui bahwa sama dengan maka T, hasilnya T. Contoh soal, manajer HRD suatu perusahaan berpendapat bahwa prestasi pekerja karyawan yang didapatkan training ternyata lebih bagus daripada karyawan yang tidak mendapatkan training. Maka dari itu diambil sampel dari karyawan masing-masing, 40 dan 30 orang dengan rata-rata dan simpangan baku 300 dan 4 untuk karyawan mendapatkan training serta 302 dan 4,5 untuk karyawan yang tidak mendapatkan training. Ujilah pendapat dari manajer HRD tersebut dengan tingkat signifikansi 5%. Diketahui 40 ditanya, ujilah pernyataan bahwa prestasi kerja karyawan yang mendapatkan training ternyata lebih bagus daripada karyawan yang tidak mendapatkan training. Jawabannya mu lebih kecil dari mu dibagi mu. Z sama dengan Z lebih besar ditolak ternyata 2,4414 lebih besar dari 1,645. Kriteria Z lebih kecil tidak dapat ditolak. Kesimpulan, dengan tingkat signifikan 5% menyatakan tersebut benar, yaitu prestasi kerja karyawan yang mendapatkan training ternyata lebih bagus daripada karyawan yang tidak mendapatkan training. Prosedur analisis varians. Teknik analisis dengan hanya menggunakan satu variabel perbandingan ini disebut dengan analisis varians satu arah atau one way ANOVA. Sedangkan teknik analisis dengan menggunakan perbandingan baik dari masing-masing perlakuan maupun dari masing-masing pengulangan ini disebut dengan analisis varian dua arah atau two way ANOVA. Analisis ANOVA menggunakan distribusi F sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Distribusi ini dipopulerkan oleh Sir Donald Fisher, seorang pendiri statistik modern. Pengujian ANOVA menyaratkan data berdistribusi normal. Data juga harus memenuhi syarat homogenitas varians dan skala pengukuran yang digunakan minimal interval. Contoh uji ANOVA, kasus sebuah penelitian tentang kandungan tar pada rokok ingin menguji apakah kandungan tar pada masing-masing merek rokok sama. Penelitian ini didasarkan pada klaim dari 3 produsen rokok bahwa rokok merekalah yang paling rendah kandungan tarnya. Untuk menguji klaim ini dipilihlah masing-masing 5 batang rokok dari 3 merek, yaitu merek A, merek B, merek C, dan merek C. Hasil pengujian terhadap kandungan masing-masing merek rokok tersebut adalah sebagai berikut. Merek. Ini adalah tabelnya. Dari data tersebut, ujilah apakah ada perbedaan dalam kandungan tar untuk ketiga merek rokok yang diuji. Pengujian dilakukan dengan menggunakan level pencernaan 95%. Jawab. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tahap pengujian hipotesis yang harus dilakukan adalah merumuskan hipotesis. Hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini adalah H0. Tidak ada perbedaan kandungan tar pada ketiga merek rokok tersebut. H1 atau lebih pasangan dari data terdapat perbedaannya. Lalu menentukan level signifikansi. Level signifikansi yang digunakan adalah 95% atau dengan alfa 5%. Menentukan alat uji statistik. Pada pengujian ini, jenis uji statistik yang sesuai dengan digunakan adalah uji F, satu faktor atau one way ANOVA. Lalu menentukan kriteria keputusan. H0 ditolak jika F hitung lebih besar F table atau dengan membandingkan nilai sig lebih besar 5% atau 0,05. F table dicari dengan V1 sama dengan P-1, 3-1 sama dengan 2. Dan V2 sama dengan N dikurang P atau 15 dikurang 3 sama dengan 12. Lalu menghitung nilai F dengan SPSS. Ini adalah hasil SPSS-nya. Data memenuhi asumsi distribusi normal sebab nilai sig 0,200 di mana lebih besar dari 0,05.
Data juga memenuhi asumsi homogen varian sebab memiliki nilai sig 0,589 di mana lebih besar dari 0,05 sehingga bebas homogenitas. Hasil uji F-nya F sama dengan 4,874 dengan nilai sig 0,028. F hitung 4,874 lebih besar F table 2,12 atau 3,49 atau dengan membandingkan nilai sig 0,28 lebih kecil dari 0,05. Kesimpulannya, rata-rata kandungan tar untuk ketiga rokok tersebut adalah berbeda secara signifikan. Baik, sampai situ saja presentasi saya. Maaf jika ada salah-salah kata dan kekurangan dalam presentasi maupun PowerPoint-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.